Mohon maaf, saya akan edarkan isi WA Bapak terhadap Iklim Hakim. Ya, Pak, saya baca loh isi WA Bapak terhadap Iklim Hakim loh. Kita ada loh perinannya loh, Pak. Ya, Anda bilang para musuhku. Pak, saya itu udah ditawarin sama Rasman, Pak, kalau saya mau viralin di Quotient TV. Kalau saya hajar lakukan itu, Pak, karir Anda akan hancur. Apa yang Anda tulis di situ? Di WA Anda apa yang Anda tulis? Saya bukan banci, Pak. Saya berani, Pak. Tantang saya untuk buka. Saya buka WA Anda kepada Iklim Hakim. Mau di situ. Anda ngomong apa di situ? Ya, kalau dibilang bukan pelecehan itu pelecehan, Pak. Wah, mau dibuktikan. Kenapa Anda hilang nomor handphone tiba-tiba? Coba dong handphone itu dibuktikan sama handphone Iklim Hakim. Ya, di digital forensik. Benar nggak ada pembicaraan mesum seperti itu? Ya, saya berani loh buka loh. Tantang saya, Pak. Tantang saya, Pak. Ya, tantang saya, Pak Hotman Paris. Halo guys, ketemu lagi di channel Pusat Informasi. Informasi kali ini yaitu tentang ya pengacara-pengacara kondang ya, pengacara-pengacara senior ya. Saya sangat ngefans sekali sama kedua pengacara tersebut karena saya juga bisa belajar tentang hukum, tentang pidana dan tentang lain-lain ya. Jadi intinya kita bisa cerdas ya. Jadi kalau kita mendengar kedua orang tersebut, ini kita semakin cerdas. Akan tetapi saya saat ini ya dan baru-baru ini saya bener ngefans banget itu sama Bapak Alvin Lim ini ya, karena dia itu orangnya gimana ya, lantang membela rakyat dan dua-duanya saya ngefans. Akan tetapi saya salut ya karena Bang Alvin Lim ini baru-baru ini menggemparkan masyarakat ya dan menyuarakan keadilan dan ini tuh sering sekali dan gempar. Oke, kita tonton ya videonya ini tentang Hotman Paris sindir Alvin Lim malah di ultimatum ya sama Alvin Lim. Ini judul videonya seperti itu. Dan teman-teman mari kita berkomentar ya. Komentari ini siapa yang salah dan kalian mendukung siapa ya. Kalau kalian mendukung Alvin Lim, mari kita komentar dengan baik. Dan kalau kalian mendukung Hotman Paris juga komentar dengan baik dan sopan ya teman-teman ya. Oke, kita tonton videonya dan kita simak ini keseruannya. Ini sangat seru banget ya. Bahkan Koh Alvin Lim ini sampai benar-benar kayak gimana ya, meluapkan sebuah kekecewaannya atau apa yang ada di pikirannya, unek-uneknya ini benar-benar dikeluarin semua ya teman-teman ya. Mari kita tonton. Halo, selamat siang teman-teman. Hari ini saya ingin menanggapi komentar dari Pak Hotman Paris ini yang ada di postingannya. Jadi Hotman Paris memposting di IG-nya ya. Dia bilang, ayo para musuhku, kasus klien kakap makin banyak datang ke Hotman. Kamu hanya nyinyir, katanya. Hai pengacara mantan napi, katanya. Konglo mana mau jadi klienmu? Mau masuk media? Ayo pansos terus. Dia bilang gitu ya, teman-teman. Jadi gini teman-teman ya, saya nggak tahu yang dia refer sebagai pengacara mantan napi itu siapa. Ya. Karena ya teman-teman ada perbedaan antara... Itu ya, jadi dikatain hai pengacara mantan napi ya. Mungkin... Ya kalau saya sendiri juga mungkin gitu ya, saya pribadi kalau saya itu posisinya seperti Koh Alvin Lim ini mungkin juga bisa jadi tersinggung ya guys ya, mungkin seperti itu. Laki-laki jantan sama banci teman-teman ya. Kalau laki-laki jantan kayak misalnya saya, ya kan, saya langsung sebut, ini ada di IG-nya Hotman Paris, saya sebut nih, ada di IG-nya Hotman Paris, tertulis seperti ini ya kan, beda. Kalau banci nggak pernah mau nyebut orangnya, jadi dia bilang, hai pengacara mantan napi, tidak tahu itu siapa pengacara mantan napi. Tetapi jika ini dialamatkan untuk saya, maka saya akan menjawab ya. Kalau ini untuk saya ya, kalau ini bukan untuk saya, maka abaikan komentar saya di sini karena berarti salah sasaran. Oke? Dibilang pertama, Konglo mana mau jadi klienmu ya. Saya kasih klarifikasi dulu nih untuk yang pertama, Konglo mana mau jadi klienmu. Pak Hotman Paris, Bapak saat ini punya 2 teman baik dan punya 2 teman bisnis yang Anda bilang konglomerat paling hebat di Indonesia. Siapa? Satu Richard Lee, ya kan? Satu Richard Lee, pengusaha skincare. Ya, tajir melintir, punya Rolls Royce, ya kan? Oke, kita tidak ragukan lagi, konglomerat, ya. Oke, siapa partner Anda kedua yang Anda sering bangga-banggakan? Andrew Susanto, pemilik Holywing dan pemilik Pusat Gadai Indonesia. Katanya Anda, Andrew Susanto itu punya aset 7 triliun. Konglo dong, konglo nggak? Konglomerat toh. Nah, Anda tanya di sini, konglo mana mau jadi klienmu? Pak Hotman, iyalah, itu 2 orang terdekat Anda. 7 triliun itu ya pasti ya konglo ya. 7 triliun konglo ya. Kalau menurut saya karena saya nggak punya uang boro-boro kok triliun, miliar, ratusan juta aja. Ini kita masih mikir-mikir nggak ada ya teman-teman ya. Gitu. Kalau saya sih ya konglo segitu gitu kalau menurut saya. Dia pernah memberikan kuasa ke LQ Indonesia Locom, ke Alvin. Pusat Gadai Indonesia itu kliennya Alvin Lim, kliennya LQ Indonesia Locom. Sebelum si Andrew Susanto jadi lawyer, dia habis itu melihat bahwa oh lawyer gimana bicara sama saya, dia akhirnya mau menjadi pengacara. Setelah dia jadi pengacara, ya Andrew Susanto joinan sama Anda di partner di Locom Anda, ya toh. Nah di situ makanya dia tidak menggunakan lagi service LQ Indonesia Locom karena sebagai pengacara dia mungkin Anda rekrut atau gimana saya tidak tahu, tetapi fakta tetap membuktikan sebelum Andrew Susanto terkenal, ya si Pusat Gadai ini itu klien Alvin Lim bos. Ketika dia ada masalah, ya kan saya yang bantu, ya klien-klien dia itu ada masalah,
ada yang laptopnya, iPhone-nya, apanya semua segala macam kelelepan atas dugaan kesalahan dari Pusat Gede Indonesia, saya yang beresin terhadap konsumen dan saya yang beresin terhadap lawyer-lawyer lain ya. Jadi Pak Hotman, kalau Anda bilang kalau mana mau jadi kliennya Alvin Lim, Anda salah kaprah ya. Anda tidak tahu. Ini baru satu. Anda tanyakan lagi itu yang di Lapas Salemba ya. Ada salah satu 9 naga, anaknya yang punya Astra ya. Itu konglomerat tajir melintir juga, asetnya triliunan, kasusnya triliunan di Asabri. Itu tanda tangan surat kuasa sama Alvin Lim juga ya. Pak, kalau saya kasih jabaran ya Pak, banyak Pak ya. Jadi Pak Hotman Paris, kalau ini Anda tujukan kepada saya, maka inilah jawaban saya ya. Anda tuh harus buka mata, buka telinga, tanya dulu. Jangan main asal. Mana ada konglomerat mau jadi klien saya? Pak, saya nggak kayak Anda Pak. Klien saya yang konglomerat itu tidak suka publikasi ya. Saya kasih tahu Bapak, kayak Edward itu tidak suka publikasi Pak. Saya juga ada lagi pemilik bank yang memberikan kuasa ke saya. Dia bilang, Alvin, saya tidak mau dipublikasikan ya. Jadi Pak Hotman, kalau LQ atau Alvin Lim tidak pernah berbicara tentang kasus konglomerat, bukan berarti kita tidak punya klien konglomerat, Pak. Ya, Anda salah. Tapi kenapa? Kita menghargai klien tersebut memberikan privasi. Bukan kayak Anda. Anda tahukah dengan Anda koar-koar tentang Budi Said, itu Anda tuh mencelakakan Budi Said. Karena kenapa? Ketika Anda mengucapkan opini Anda, mau coba melintir Budi Said yang seorang diduga penjahat, Anda bilang adalah korban, ya kan? Di masyarakat, ketika Anda bicara di masyarakat, Anda membuka diskusi terbuka di sana. Ya, sehingga netizen menyerang Budi Said. Hakim, jaksa semua melihat ke sana, melihat bagaimana ini adalah sebuah olok-olok di mana pemerintah ini diolok-olok oleh apa? Oknum pengusaha dan oknum mafia hukum. Bagaimana oknum masuk mafia akal hukum juga. bisa makan Ini masuk akal. Ini makan menurut saya uang masuk akal, guys ya. Benar-benar ya, masuk akal juga sih. Karena dipublikasikan ya, jadinya malah gimana ya? Menurut saya juga masuk akal, bener kok masuk akal ya. Ya, lalu dia bilang dia adalah seorang korban. Ya tentu ya seorang pengacara dan public defender seperti saya tidak akan rela masyarakat untuk disesatkan oleh apa? Oleh oknum-oknum mafia-mafia seperti itu ya. Karena ini uang negara, uang hasil bayar pajak seluruh masyarakat Indonesia, Pak. Jadi kami punya hak untuk memberikan opini kami dan untuk meluruskan pandangan yang Anda berikan. Anda punya opini, kalau saya balas dengan opini dan pendapat saya juga sebagai ahli hukum, oke? Ini nomor satu, Pak. Kalau Anda bilang konglomerat mau jadi klienmu, sudah jelas ya, Pak ya. Dan yang lebih penting lagi, Pak, saya ini baru buka LQ Indonesia Law Firm dari 2019. Ya, 2019 saya buka 5 tahun, saya 2 tahun di penjara. Jadi efektif LQ Indonesia Law Firm itu baru 3 tahun, Pak. 3 tahun, Anda lihat bagaimana pesatnya baru juga ya. LQ Indonesia Law Firm. Klien-klien yang kami miliki, klien kelas kakap ini banyak. Ya, bukan cuma klien kelas kakap. Kami ini membela klien yang benar-benar dijolimin. Beda sama Anda, Pak. Ya, Anda tuh bela penjahat yang punya duit. Ya, koruptor yang punya duit. Ya, koruptor udah tahu salah punya duit, terus gimana untuk lepas? Ya, itulah pas uang habis perkara lah. Paling kayak begitu kan kalau apa yang dipakai. Ya, jadi Pak, Anda jangan bandingkan bisnis Anda pengacara 40 tahun dengan saya yang baru 3 tahun. Bener, 40 kalau tahun. Anda bandingkan 3 tahun lalu Anda jadi pengacara, lu masih naik motor, Bos. Boleh naik Lexus LM, oke? Mantap sekali bos ya, benar-benar ya. Ini memang berani banget sih Alvin Lim ini kalau bicara ini tidak ada yang ditutup-tutupin, tidak ada yang disembunyi-sembunyiin ya Alvin Lim ini benar-benar, makanya bener saya tuh jadi ngefans banget gitu ya sama Alvin Lim. Hubungan gue sama ya. Lu punya Lexus LM, gue juga punya Lexus LM tuh. Tapi lu ketika 3 tahun baru bekerja sama OC Kaligis, lu kan gak punya Lexus, lu naik motor di situ ya. Jadi, lu bandingkan Apple sama Apple. Lu 40 tahun bandingkan sama gue sekarang 3 tahun kan bodoh, ya. Aduh Pak Hotman, Anda tuh senior yang saya hormati, saya segani Pak, ya. Jadi kalau nyinyir Pak, itu ya mbok yang punya kualitas dikit gitu loh. Jadi nendang ke saya tuh enak, hantam ke saya enak. Kalau kayak begini mah, aduh, ini apa? Bantahan anak SD nih Pak. Anak SD bisa lebih hebat dari Anda Pak. Anak saya kayak tutorial lebih tajam dari Anda kalau serang-serang debat-debatan Pak. Kedua Pak, kita debat lagi Pak. Ya, mau masuk media, aduh Pak, mau masuk media. Kalau Anda Pak, mau pansos, Anda ke media ya, minta bayar di sana atau Anda bayar. Ya toh, Anda punya apa namanya? Blog di situ, TV Room, Hotman Room, Hot Room ya. Ya itu Anda bukan media punya Anda Pak. Anda bayar ke sana. Ya kalau saya Pak, mohon maaf Pak, saya sudah bikin Quotient TV PT. Quotient TV dan News ya. PT Legal, saya ada direkturnya di sana ya, di dalam Quotient Group. Pak. Jadi LQ ini Legal Quotient Law Firm. Ya, kita ada juga Quotient TV, nanti kita ada Quotient Parking, kita ada Quotient Property. Ya Pak, jadi nanti saya punya perusahaan media Pak. Punya perusahaan media, walaupun mulai dari kecil, tapi saya bisa kerjasama MOU dengan berbagai perusahaan media lainnya. Sehingga untuk saya masuk ke media itu sangat mudah, Pak. Anda bisa lihat, saya punya postingan viral semua, dan kalau Anda lihat komentar netizen terhadap saya, itu 90% mendukung. Ya, hanya 1%, Pak, ya, yang mana mungkin bahasa Anda di situ, yang nyerang saya di situ, dan itu hal normal. Ya, saya nggak pusing. Lebih banyak hater lebih bagus. Kenapa? Makin kontroversial. Ya, jadi kalau Bapak bilang mau masuk media, aduh salah Pak, salah. Di situ. Saya udah punya perusahaan media, Pak. Buat apa masuk media? Ya. Ketiga, Bapak bilang di sini, ayo pansos terus. Ayo pansos terus. Perasaan
Yang pansos itu Anda terhadap saya. Kenapa? Anda itu mulai senggol saya ketika anak saya, Kate Victoria Lim, berbicara dan membela saya. Di situ, apa urusannya Anda? Ya toh, anak saya ada urusan kok, lo ikut campur. Yang pansos itu siapa duluan? Iya sih benernya nggak usah ikut campur ya waktu itu Victoria Lim itu kemarin apa namanya nantang debat Kapolri itu ya harusnya itu ya jangan ikut campur seharusnya sih. Ya, coba Pak, clear dikit mainnya Pak, clear dikit. Jangan terlalu sering minum alkohol. Jangan terlalu sering Pak ya mainan cewek di situ atau Waduh, Bapak ditampar. ganti aspri di situ Pak. Otak jadi luntur loh Pak. Pak, kalau saya mau Pak Aduh ditampar nih, bener ditampar. pansos Pak, mohon maaf nih Pak, mohon maaf. Saya akan edarkan isi WA Bapak terhadap Iklim Hakim. Ya, Pak, saya baca loh isi WA Bapak terhadap Iklim Hakim loh. Kita ada loh perinannya loh Pak. Ya, Anda bilang para musuhku, Pak, saya itu udah ditawarin sama Rasman Pak, kalau saya mau viralin di Quotient TV. Kalau saya hajar lakukan itu Pak, karir Anda akan hancur. Apa yang Anda tulis di situ? Di WA Anda apa yang Anda tulis? Saya bukan banci Pak, saya berani Pak, tantang saya untuk buka. Saya buka WA Anda kepada Iklim Hakim, mau di situ. Anda ngomong apa di situ? Ya, kalau dibilang bukan pelecehan itu pelecehan Pak. Wah, mau dibuktikan. Kenapa Anda hilang nomor handphone tiba-tiba? Coba dong handphone itu dibuktikan sama handphone Iklim Hakim. Ya, di digital forensik. Benar nggak ada pembicaraan mesum seperti itu? Ya, saya berani lo buka lo. Tantang saya Pak. Ya, tantang saya Pak Hotman Paris. Tapi kalau karir Anda hancur karena Anda jadi pengacara mesum, jangan salahkan saya. Saya tidak mau mencemarkan nama baik Bapak. Ya, tapi kalau Anda bilang saya mau pansos, saya tersinggung Pak. Saya tidak perlu Anda. Saya tidak perlu pansos Pak di situ. Anda Hebat, berani banget ini bener-bener memang bukan berani sih, tapi pemberani dan memang kejujurannya itu dari pembicaraan apapun juga tidak udah ditutup-tutupin gitu ya. Dia itu tidak pernah dengan sindiran, dengan kata-kata inisial atau apa gitu ya, tidak gitu ya. Memang aku akuin ya bener-bener gimana nggak banyak yang ngefans gitu ya dengan kejujurannya. tahu yang saya lakukan kenapa? Saya ini mau agar supaya LQ Indonesia Law Firm ini berjalan terus, bukan Alvin Lim. Saya kasih tahu Bapak ya, mohon maaf Pak. Pandangan saya terhadap kantor hukum Bapak, Hotman Paris. Kalau Bapak Hotman Paris suatu saat tutup usia, itu kantor hukum Anda akan hancur Pak. Akan selesai, stop. Ya, mark my word. Ya, mark my word. Kenapa saya bilang seperti itu? Karena nama kantor hukum aja Hotman Paris and Partner. Cuma Hotman Paris. Kalau Hotman Paris sudah rest in peace, sudah mati di situ, ya udah kagak ada Hotman Paris and Partner. Makanya Pak Hotman, Alvin Lim ketika bikin tidak mementingkan diri saya sendiri. Saya bikin, saya kasih nama legal quotient. Legal itu hukum, quotient itu kecerdasan. Kenapa? Saya pengen rekan-rekan lawyer-lawyer yang bekerja di LQ itu tetap ada. Dan walaupun suatu saat Alvin meninggal, ya saya punya protege, saya punya rekanan, saya punya teman-teman baik, saya punya orang-orang yang bekerja lawyer-lawyer di bawah LQ Indonesia Law Firm bisa melanjutkan, Pak. Kenapa? Namanya bukan Alvin Lim Partner, ya. Dan Bapak berpikir, janganlah berpikir saya ini mau bersaing sama Pak Hotman Paris. Kenapa? Pak, saya nggak kasih target saya tuh se-Anda. Jadi gini Pak, saya kasih ilustrasi. Anggap ya Pak ya, misalnya saya masih di bawah Bapak nih, kantor hukum saya di sini nih, ya kan? Bapak di sini nih, ya kan? Bapak berpikir saya mau ngebut Bapak, kagak Pak. Saya mau nggak mau ngebut Bapak. Saya kasih target saya di sini Pak, jauh lebih tinggi. Kenapa? Kalau Anda berpikir saya cuma mau punya target atau cita-cita atau goal untuk mengalahkan kantor hukum Hotman Paris, itu bukan cita-cita Pak. Nggak buat gue bangga. Saya mau jadi kantor hukum yang terbesar dan terbanyak di Indonesia Pak. Ya, di mana kita tidak bisa diintervensi dengan uang maupun dengan kekuasaan. Itu cita-cita saya. Betul. Jadi saya mau ada banyak cabang-cabang LQ nantinya ke depan di seluruh Indonesia. Bukan Anda yang cuma di satu tempat dan cabang malamnya ada cabang di Atlas. Mantap sekali. Benar-benar sekali, mantap ya. Ini mencerdaskan masyarakat. Ini namanya tuh mencerdaskan masyarakat ya teman-teman ya kalau kayak gini tuh. Saya tidak ke sana, Pak. Ya, saya tidak punya sama sekali otak bisnis untuk berbisnis lendir, Pak. Atau bisnis yang mendegradasi moral bangsa baik wanita maupun pria, Pak. Ya, sehingga saya nggak heran cara Anda berpikir normal. It's normal for men untuk cheating. Aduh, Pak, kalau lu ngomong gitu ke bini lu, gue yakin bini lu sebenarnya itu sakit hati. Gue yakin. Ya, saya yakin bini kamu tuh pasti sakit hati kalau ada ngomong kayak gitu. Lu mau kasih dia 1000 rukok juga dia pasti sakit hati. Ya kalau dia manusia ya Pak, dia punya perasaan dia bisa sakit hati. Kecuali dia binatang atau barang dia nggak punya perasaan, mungkin dia sakit hati digituin. Ya, ketika Anda bilang seorang wanita itu tidak butuh kasih sayang pria, tidak butuh yang namanya waktu dari prianya, dari Iyalah, pasangannya, semuanya tidak juga butuh pasti pandangan butuh dari lah. kesayangannya, tidak Kata butuh siapa prioritas nggak dari butuh? kesayangannya, itu bukan manusia Pak. Bukan manusia. Manusia manapun, sedih apapun hatinya, pasti suka kalau ada seseorang, apakah itu ibunya, suaminya, istrinya, yang perhatian sama dia. Ya, perhatian datang meluangkan waktu makan, bukan makan pagi-pagi begini di kolam renang sama cewek-cewek, apalagi jablay-jablay, ya Pak. Pak, saya ngomong begini Pak. Ya.
Anda ini terlalu berani sih, terlalu jujur sih Anda itu, kenapa sih gitu? Anda mau laporin saya ke polisi, silakan laporin. Tujuan saya adalah mengkritik Anda, ya, mengkritik Anda, memberikan opini kepada Anda supaya Anda bisa lebih baik, Pak. Anda mau terima saran saya, silakan. Mantap. Anda tidak mau terima, silakan. Yang rusak itu bukan saya, Pak. Yang rusak Anda dan keluarga Anda. Anda boleh ngatain saya mantan narapidana, mantan narapidana. Saya mantan narapidana, saya taat hukum, Pak. Saya jalanin 2 tahun penjara. Toh, apakah saya kabur? Tidak. Anda bilang saya pura-pura sakit, saya benar-benar sakit ini. Ya, Bapak kalau mau datang hari Selasa sama Jumat, lihat saya cuci darah aja, Pak. Tanya sama dokter, tanya sama perawat itu, benar nggak saya sakit? Simpel kok, Pak. Ya, jadi tidak perlu memfitnah, tidak perlu menuduh-nuduh hal yang tidak perlu, Pak. Saya tantang Bapak, buktikan. Saya tantang loh, buktikan kebenarannya. Kalau Anda bilang kebenaran saya salah, saya berikan Anda waktu untuk membuktikan saya benar atau salah. Berani nggak Pak Hotman? Berani nggak? Ya pertanyaan saya. Saya bukannya mau ikut campur urusan pribadi, Pak. Tetapi apa yang Anda bilang di sini dan di medsos Anda, itu sorry, Pak. Sorry. Saya nggak bisa mengikuti hal seperti tersebut. Karena yang Anda lakukan adalah merusak moral bangsa, Pak. Merusak. Anda bilang seperti itu, apa Anda bilang di apartemen? Mayoritas penghuni wanita apartemen selingkuhan, mati ya lu? Banyak orang-orang tua, Bos, di situ. Banyak nenek-nenek tinggal di sana, emang nenek-nenek Iya, selingkuhan juga? betul. Waduh, Pak. Wah, ini yang bahaya kalau bilang seperti itu, yang bahaya ya itu menyangkut nama baik ya. Kalau bilang hampir semua yang di apartemen itu menyangkut, dan itu ya langsung menuju ke seseorang, itu namanya juga menyerang pribadi. Kalau kayak gitu langsung ke pribadi seseorang kalau kayak gitu. Terus kalau ada anak kecil, anak SD, anak SMP, anak-anak yang di sana juga selingkuhan. Pak, ngomong Anda tuh yang pakai otak dikit. Kok profesor dokter ngomongnya kayak begitu? Saya bingung. Benar saya bingung. Makanya saya nanya loh, Pak. Ya, berani nggak kita survei apartemen-apartemen? Buktikan, mayoritas lebih dari 50% perselingkuhan atau kurang dari 50% itu wanita normal, Pak. Ya, jadi jangan disamakan wanita yang Anda sering bergaul dengan semua wanita. Istri saya nggak begitu, mama saya nggak begitu, saudara saya nggak begitu, sepupu saya nggak kayak begitu, anak saya perempuan pun juga bukan selingkuhan, Pak. Tentu saja saya keberatan ketika Anda berbicara seperti itu. Netizen Betul. gimana? Anda setuju dengan saya? Enggak. Atau Anda setuju? Ya nggak bahwa setuju lah mayoritas saya orang yang juga. tinggal di apartemen adalah selingkuhan. Jadi kalau Anda punya orang tua tinggal di apartemen, orang tua Anda selingkuhan, mama Anda selingkuhan. Kalau Anda punya tante tinggal di apartemen, tante Anda selingkuhan. Kalau Anda punya anak tinggal di apartemen, anak Anda selingkuhan orang. Mau dibilang Enggak. seperti itu netizen? Apakah Anda setuju, Pak? Netizen? Tidak setuju. Karena apa? Ya kalau saya sih tidak berpihak kemana-mana. Kalau memang salah ya salah. Saya jelas tidak setuju kalau dibilang hampir yang di apartemen itu selingkuhan, itu saya tidak setuju ya. Kok tetap tidak setuju. Saya sebagai netizen juga saya tidak setuju. Oke deh, sampai di sini ya videonya ya teman-teman, dan mudah-mudahan ini mencerdaskan semuanya, dan apa yang dikatakan sama Alvin Lim ini, jadi kita bisa belajar dengan apapun kejadiannya ya, kita ambil yang baiknya, dan kita selalu belajar cerdas sama orang-orang yang mengerti seperti ini. Oke, sampai ketemu di video saya selanjutnya.